bahas tadi itu antropomorfisme. Nah, ini ada pertanyaan menarik nih dari kawan kita yang ada di Jogja. Nyimak kita ternyata via streaming ya. Thank you, Ivan. Teman kita nih di Jogja ya, Ivan Habibi ya. Ivan Habibillah ya. Masih nyambung nih dengan tema yang dibahas. Mohon diulas juga dong fenomena karakter anomali yang wirawiri di Reels terhadap psikologi anak. Ah, bagus nih. Kayaknya bisa nih ya. Kalau misalkan ini dibahas di Anda dan keluarga, bagus juga nih. Aha, saya usulin deh. Ada juga Sanji di Comal. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Sore Mas Ribut, sore juga Sanji. Comal agak redup sama di sini. Terus kemudian minta, oke deh. Nah, ngomongin soal apa konten atau apa itu karakter-karakter anomali ya. Salah satu tulisan yang menarik ini sempat juga diterbitkan di tirto.id. Judulnya konten brand root rame di medsos, apakah bahaya untuk anak. Nah ini dia. Nah ini termasuk konten anomali ya. Yang ya memang ya, yang namanya konten anomali, sesuatu yang aneh, bisa jadi ya akan mendapatkan perhatian secara instan dan mengundang banyak orang, mengundang banyak viewer ya, user dari media sosial untuk ikutan nonton gitu, penasaran sampai akhirnya jadi FYP dan lain sebagainya, viral gitu ya. Tapi apa sih, apakah ada dampaknya terhadap psikologi, terutama psikologi anak? Nah ini dia. Ya media sosial beberapa waktu ini memang sering banget ya diramaikan dengan fenomena-fenomena anomali seperti misalkan tungtung sahur yang merupakan karakter rekaan produk kecerdasan buatan atau AI ya, dengan bentuk animasi kentongan yang bisa hidup dan bergerak layaknya manusia. Nah, tuntung sahur ini disebut sebagai anomali oleh warganet karena wujudnya dalam video atau narasi tidak mengikuti pola visual atau struktur logika yang biasa bisa diterima. Nah, ini dia, ngeri juga ya kalau misalkan karakter-karakter anomali semacam ini ya, antropomorfisme kayak gini nih, yang akhirnya jauh dari karakter asalinya. Nah, untuk diketahui saja nih kawan, karakter anomali di TikTok ini dibuat pengguna akun bernama Noxa. Nah, bentuk karakter anomali ini merupakan gabungan makanan atau minuman dengan hewan, atau gabungan hewan dengan kendaraan, atau gabungan benda dengan benda. Misalnya buaya dengan pesawat, gelas berisikan kopi, terus kemudian gelas berisikan teh hijau, pentungan satpam, monyet dengan pisang dan lain sebagainya. Nah, ada pula tren brand root Itali. Nah, yaitu tren menggunakan AI untuk membuat gambar hewan. Namun pada tren ini, hewan yang dibuat dikombinasikan dengan sejumlah objek lain seperti tumbuhan, barang, sampai bagian tubuh manusia. Hasilnya terciptalah gambar hewan hibrida yang aneh. Misalkan ini, ada burung punya tangan gitu kan, terus kemudian burung ini tangannya bisa pegang koran, terus kemudian baca gitu. Nah itu fenomena-fenomena anomali ya, karakter-karakter anomali di media sosial kita nih. Sering banget ya meluncur begitu saja di Reels. Ya di sisi lain bagi kita yang sudah dewasa ya, mungkin itu bisa sedikit menghibur gitu kan, lucu aja gitu. Tapi bagi anak-anak, nah ini ada nggak ya potensi bahayanya? Nah makanya, nah dan yang menarik lagi ya, di tren brain rot ini di Italia, hasilnya tercipta gambar hewan hibrida yang aneh, dan di antara contoh yang paling populer adalah hibrida buaya dengan pesawat pengebom yang diberi nama Bombardiro Crocodilo ya, buaya yang pengebom gitu ya. Nah, konten anomali memang tidak hanya mengubah struktur logika pada benda mati, namun juga tokoh terkenal di Indonesia. Di antaranya seperti yang diramaikan akun Kementerian Kegelapan ya, yang menyebut karakter anomali seperti Prabowo Subiantono. Nah, hingga Lilil Bahlil gitu. Tanpa menjelaskan konteks siapa yang dimaksud dalam konteks konten anomali itu. Nah, Kementerian Kegelapan sampai meraup 3
1,1 juta penonton untuk video itu yang dibuat itu. Lantas apakah ada dampak dari karakter anomali ini terhadap anak-anak? Pasti ada. Saya sih menduga ada. Kenapa? Karena karakter anomali yang viral di media sosial ini ternyata banyak dikeluhkan para orang tua. Karena disebut juga sebagai mengakibatkan brain rot atau penurunan kemampuan kognitif dan intelektual akibat terlalu sering mengonsumsi konten online yang tidak menantang atau dangkal pada anak-anak. Brain rot secara harfiah itu diartikan sebagai kerusakan otak. Namun, jika didefinisikan secara lebih spesifik, brain rot adalah dampak negatif kepada psikologi manusia yang diakibatkan oleh terlalu sering mengonsumsi konten digital berkualitas rendah. Bukan soal videonya ya, kualitas videonya, tetapi kontennya gitu ya, lebih kepada kontennya bukan kualitas gambarnya. Nah, melalui media sosialnya, penggiat keluarga dan pengasuhan Ikma Hanifah Restisari sempat mengungkapkan bahwa konten anomali diminati oleh anak-anak yang lahir pada tahun 2010 sampai 2025 atau dikenal dengan istilah generasi alfa. Nah, sebab konten semacam ini dapat menarik perhatian secara instan dan memancing reaksi lucu sampai memunculkan berbagai pertanyaan akibat rasa penasaran. Namun begitu, ada sejumlah kritik yang dilontarkan Ikma atas keberadaan konten anomali itu. Mulai dari mengaburkan batas logika anak. Ya, ini bahaya. Ini yang paling bahaya adalah ketika anak-anak ini tidak kemampuan logikanya akhirnya berubah nih. Bukan malah berkembang, malah justru akhirnya mengalami sesuatu yang gangguan gitu kan. Karena mereka bisa jadi ya akan sulit membedakan antara fantasi dan fakta. Sampai pelemahan daya berpikir kritis karena terbiasa menerima gambar absurd tanpa ada penjelasan logika yang memadai. Ya, kita sering ya nonton di video-video atau reels di TikTok, di media-media sosial yang lain, platform-platform media lain ya. Itu kerap kali memunculkan gambar-gambar atau figur-figur anomali yang akhirnya bagi kita kita sudah tuntas, terutama yang sudah bisa berpikir secara logis. Tetapi bagi anak-anak itu ngeri banget, benar-benar ngeri. Kenapa? Karena ya itu nanti akan menghambat ya, istilahnya mereka akan merasa bahwa logika tidak lagi penting dan mereka akan kesulitan untuk membiasakan berpikir kritis. Makanya penggunaan media sosial patut kita sebagai orang tua nih ya, para orang tua perlu untuk mengontrol, mengawasi kegiatan anak-anak di dalam mengakses media sosial. Ya, kalau misalkan yang diakses itu adalah karakter-karakter anomali semacam itu, ngeri sih. Karena biasanya di media sosial nggak ada tuh keterangan, caption ataupun apapun itu. Penjelasan sangat tidak dibutuhkan di dalam reels atau video-video pendek. Dan biasanya adegan-adegan yang dimunculkan di dalam video pendek ini kadangkala ini apa sih, maksudnya gimana sih? Bagi anak-anak mungkin akan kebingungan, tapi bagi orang dewasa mungkin sedikit bisa memahami, oh ini maksudnya gini. Makanya dampingi putra-putri Anda ketika mereka mengakses media sosial. Penting banget tuh. Nah, kritik-kritik yang disampaikan oleh Ikma itu juga sampai pada penilaiannya bahwa anak ini dinilai menjadi terbiasa mengonsumsi konten ekstrim karena bentuk dari karakter anomali yang aneh di luar kewajaran itu. Jadi psikologi klinis anak dan keluarga dari Lembaga Psikologi Terapan Universitas Indonesia, Ana Surtinina, sependapat dengan apa yang disampaikan oleh Ikma terkait dengan dampak dan bahaya dari konten anomali. Menurut Ana, dirinya setuju dengan apa yang disebutkan Ikma, dan hal yang serupa ya juga disampaikan oleh psikologi remaja dan anak Mutia Aprilia. Menurut dia, jika konten anomali saat ini dapat ditemukan di berbagai lini platform dari kartun hingga games. Nah, percakapan mengenai konten anomali menjadi digemari oleh anak-anak SD karena mereka menganggapnya lucu. Meski bagi orang dewasa konten ini terlihat aneh.
Tapi untuk anak-anak menurut Mutia ya, ketika mereka tidak tahu sama sekali ini tentang tokoh-tokoh ini yang dibicarakan teman-temannya, kadang akan membuat mereka merasa tertinggal. Jadi kurang bisa ngobrol dengan teman-temannya. Nah ini ada FOMO ya, fenomena FOMO-nya. Nah ini ngeri banget. Kalau sampai kemudian teman-teman atau anak-anak SD itu kemudian lebih seneng dengan konten-konten kayak gitu, nah menjadi kebiasaan, menjadi pembiasaan, ini juga berbahaya. Mutia juga menekankan kepada orang tua untuk terus memberikan pendampingan kepada anak agar tidak terpapar bahaya dari konten anomali atau hal lain serupa ya saat menggunakan gawai. Dan ini yang perlu dipastikan, anak-anak tidak terlalu banyak atau berlebihan mengonsumsi konten-konten yang bentuknya short video. Iya benar. Short video ini ya banyak hal ya. Kalau saya nonton di short video, kadang-kala meskipun bukan konten-konten karakter anomali, katakanlah misalkan drama nih ya, kadang-kala jauh dari logika, bener. Adegan yang dimunculkan, dialog yang dimunculkan sangat tidak logis dan kerap kali tidak membuat kita sebagai penikmat dari atau penonton dari konten-konten media sosial ini diberikan kesempatan untuk berpikir. Nah, itu dia, itu bahaya. Misalkan ada adegan pertengkaran nih, terus kemudian penyelesaiannya, wah, di luar dugaan gitu. Nah, sementara video pendek itu tidak memberikan ruang bagi siapapun yang menonton itu untuk sejenak merenungkan, sejenak untuk berpikir mana yang terbaik, mana yang baik dan mana yang buruk. Salah dan benar menjadi kabur di dalam video shot tadi. Ya meski begitu ya, Mutia psikolog yang satu ini tidak melarang jika orang tua hendak mengenalkan konten anomali itu kepada anak. Ada kekhawatiran memang jika anak mengetahuinya dari teman sebayanya, yaitu jauh lebih berbahaya tanpa ada penjelasan yang memadai. Nah melalui pendekatan itu, orang tua bisa memberikan penjelasan apakah video seperti konten anomali itu dapat dilanjut untuk ditonton atau tidak diperbolehkan. Jadi orang tua perlu yang namanya menyeleksi mana yang bisa diperhatikan. Kalau misalnya dirasa tontonan itu berbahaya ya lebih baik jangan dihindarkan. Nah sementara itu bagaimana kemudian dari pemerintah. Nah ini dia, Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Kementerian Komunikasi dan Digital Komdigi Alexander Sabar ini mengungkapkan bahwa pihaknya bakal mengawasi peredaran konten karakter anomali di media sosial. Upaya pengawasan karakter ini akan dilakukan melalui peraturan pemerintah tentang tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik dan perlindungan anak. Dan di peraturan mengenai perlindungan anak ini sebenarnya ada yang aturan masalah konten. Jadi pada peraturan itu perlindungan anak ya, ada yang ngatur terkait produk, fitur maupun layanan termasuk konten. Nah peraturan pemerintah ini dimaksudkan untuk hal tersebut. Ya, artinya untuk melindungi anak-anak dari konten-konten yang aneh dan punya potensi berbahaya bagi anak-anak, pertumbuhan anak-anak. Namun peraturan pemerintah ini masih dalam tahap penyesuaian selama 2 tahun ini sesuai dengan amanat peraturan. Dan oleh karena itu, Komdigi masih mendalami aturan tersebut. Ya, kita berharap ya, semoga ini masalah ini bisa segera terselesaikan karena kita tahu ya yang namanya konten di media sosial ini juga ngeri sih, tragis banget sih menurut saya. Iya, kita mungkin sebagai orang tua, sebagian dari orang tua menganggap bahwa dengan memberikan gawai kepada anak ya udah mereka enjoy aja, bisa bermain dan lain sebagainya. Tapi jangan salah, konten-konten itu perlu kita ketahui apa saja sih yang dia akses setiap harinya dan itu akan jangan lupa bahwa konten-konten itu sekarang bisa membentuk karakter mereka loh, memengaruhi karakter mereka. Makanya penting banget bagi kita untuk mengawasi dan juga mendampingi anak-anak. Jangan biarkan anak-anak kita itu istilahnya ya dibiarkan aja begitu saja dia menikmati konten-konten di media sosial. Itu akan berpengaruh pada sisi psikologis anak termasuk dalam pertumbuhan dan perkembangan otak mereka ya.
Oke, saya sapa juga yang sudah bergabung di 0855420912 ada Pak Subhan ya. Oke, mintanya tangis terakhirku ya. Oke deh. Bu Sri Astuti di Batang juga ya. Don't Sleep Away udah nggak bisa muncul Bu Sri ya. Jamnya udah lagu kekinian. Ganti aja deh ya lagunya yang kekinian yang antara tahun 2016 sampai 2025 lagu Indonesia ya. Tadi siapa Pak Subhan ya di Wiradesa. Oh ya terima kasih juga ya Ivan yang sudah gabung via streaming di Yogyakarta. Wah kangen Yogyakarta nih. Kalau pulang ya, Van ya, pulang ke Pekalongan ya, kabarin. Aku mau ngajak kamu ngobrol di sini. Banyak hal yang bisa ingin saya obrolkan ke kamu nih. Iya, karena pingin ya, istilahnya semakin kita berjejaring dengan banyak orang, kan semakin seru. Semakin kita dapat insight baru dari daerah-daerah lain. Barangkali dari Jogja ada hal baru lain apa nih kira-kira ya. Ya pengetahuan-pengetahuan baru, pengalaman-pengalaman baru. Dan itulah asiknya berjejaring. Oke, ditunggu juga dari yang lainnya. Silakan bisa bergabung melalui saluran telepon 0285424474 ataupun melalui WhatsApp di 0855420912. Halo Kota Batik.